Setiap masa ada orangnya, dan setiap orang ada masanya. Ini kisah kami yang jatuh cinta pada tempat yang belum pernah kami kenal sebelumnya. Tentang perjalanan sekelompok jiwa yang sederhana namun punya cita. Bertemu keluarga baru yang hangat dan berhati mulia. Sambut dengan penuh cita. Pandansari. Pandansari merupakan wilayah yang indah, terletak di Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Indonesia. Desa Pandansari secara letak geografis berada di sekitar 14 km dari pusat pemerintahan Kecamatan Paguyangan. Terletak di daerah perbukitan, menjadikan sektor perkebunan sebagai tambatan hidup masyarakat Pandansari. Masih banyak potensi yang belum dieksplorasi secara maksimal, seperti hasil pertanian dan perkebunan, keindahan alam, sumber daya manusia, serta kearifan lokal. Pandansari adalah sebuah wilayah yang penuh dengan harmoni. Penduduknya ramah tamah, lingkungannya terjaga, dan budayanya yang masih lestari. Pandansari terletak paling ujung di Kabupaten Brebes sebelah selatan. Pandansari ini berdampingan persis dengan Kabupaten Banyumas. Jadi Pandansari ini merupakan satu desa dengan dataran tinggi di antara 1.500-an mdpl sampai 2.050 mdpl. Dan Pandansari karena terletak sangat jauh dengan pemerintahan Kabupaten Brebes, kita memerlukan jarak kurang lebih 78 kilo atau sekitar 2,5 jam kalau kita menuju ke dari balai desa menuju ke kantor kabupaten. Mata pencaharian masyarakat Desa Pandansari mayoritas di sini adalah petani sayur mayur. Selain itu juga ada peternak domba sagu. Selain peternak juga ada berkegiatan bekerja di pabrik etira maupun di pabrik perkebunan teh. Tetapi secara umum mayoritas Pandansari itu adalah petani sayur mayur, karena di desa Pandansari terletak di dataran tinggi, jadi bertaninya itu hortikultura, sayur mayur itu kentang, kubis, wortel, cabai, tomat, terus daun selada, itu yang menjadi mata pencaharian mayoritas. Selain tadi bekerja di perkebunan ataupun di pabrik, juga sambilan juga untuk mencari pencaharian yaitu dengan beternak domba sagu. Gitu. Asal-usul kegiatan Ratiban ya dulu itu di Pandansari waktu sesepuhnya itu masih ada Mbah Surawangsa ya, ada Mbah Trunayuda ya,
masih ada Mbah itu Karjo, terus masih ada Mbah Harjo Utomo itu, terus Mbah Kaptono itu. Nah terus kayak dulu kan namanya kan kuku itu, kuku Pak Lurah itu. Pak Lurah itu istilah gini, kenapa diadakan ratiban di Banansari? Kalau mengadakan suran yang ada di perempatan Jaya itu namanya sedekah bumi. Nah, kalau dekat laut namanya sedekah laut. Nah, karena di sini adanya telaga, itu diadakan di telaga. Tapi dengan catatan namanya itu rotiban. Sebenarnya ada jamaahnya. Makanya sekarang kan ada rotiban atas. Nah, tapi dulu itu ya belum ada itu. Jadi namanya ratiban itu berarti murni Islam Jawa. Pembacaan ratiban. Iya, membaca ratiban itu. Nah, terus ratiban dulu bukan kayak ratiban sekarang. Kayak gitu. Dulu diadakan itu menurut cerita itu berarti dari tahun 19. Kalau 1917 dipertemukannya dengan Telaga Ranjeng. Itu telaga itu dipertemukan. Sebenarnya kami punya jalan, keinginan, dan tujuan masing-masing. Ada banyak yang disimpan dan ditinggalkan untuk menghadapi 40 hari yang akan datang. Ada yang harus diutamakan bukan untuk pribadi, tapi untuk kita nanti. Ada yang harus dipertahankan agar kami tak lupa siapa kami. Disinilah tempat kami, dan disinilah banyak cerita kami. Di sini kami mulai merajut kisah tentang bagaimana kebersamaan, kebahagiaan, keresahan, kekecewaan, dan semua perasaan, hingga semua terasa sangat luar biasa. Di sini kami mulai mengukir asa dengan rasa dan logika, dengan harapan dapat bermanfaat untuk semua.
kami sadar bahwa apa yang kami beri tak sebanding dengan yang kami terima dari Pandansari. Namun, semoga yang sedikit ini bisa menjadi pemantik bagi sesuatu yang besar. Semua ini kami persembahkan untuk Pandansari.